Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak henti-hentinya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberikan umur yang panjang, nikmat kesehatan, dan nikmat iman. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam atas junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kita kelak akan dipertemukan dan diberikan syafaat kepada Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya menjelaskan tentang materi pembelajaran sains IPA di SDMI, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Hernawati. Saya mahasiswi STA IDDI Pangkep, mengambil jurusan Tarbiyah Parodi PGMI semester 5. Pembelajaran Sains IPA di SDMI. Pengertian pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu rangkaian peristiwa yang kompleks dan sistematis. Dalam peristiwa tersebut terjadi interaksi pendidik dan peserta didik dalam rangka perubahan sikap dan pola pikir yang menjadi kebiasaan bagi peserta didik yang bersangkutan. Pendidik berperan sebagai pengajar dan peserta didik sebagai pelajar. B. Hakikat pembelajaran IPA di sekolah dasar. 1. Pengertian IPA. Ilmu pengetahuan alam atau sering disebut dengan IPA berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep atau prinsip-prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar serta prospek pengembangan lebih lanjut. Menekankan pada pemberian pengalaman langsung. IPA sendiri berasal dari kata sains yang berarti alam. Sains menurut Suyono 1998,23 merupakan pengetahuan hasil kegiatan manusia yang bersifat aktif dan dinamis, tiada henti-hentinya, serta diperoleh melalui metode tertentu, yaitu teratur, sistematis, bermetode dan berlaku secara universal. 2. Pembelajaran IPA di sekolah dasar. Adapun pembelajaran sains IPA pada sekolah, terutama pada sekolah dasar SD, diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri. Pembelajaran IPA di sekolah dasar menekankan pada pemberian langsung untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. 3. Tujuan pembelajaran IPA di sekolah dasar. Berdasarkan KTSP 2006, tujuan dari mata pelajaran IPA adalah agar siswa memiliki kemampuan sebagai berikut. 1. Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam ciptaannya. 2. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif, dan kesadaran tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara lingkungan, teknologi, dan masyarakat.
4. Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga, dan melestarikan lingkungan alam. C. Ruang lingkup pembelajaran IPA. Berdasarkan KTSP 2006, kurikulum tingkat satuan pendidikan, ruang lingkup mata pelajaran IPA meliputi aspek-aspek sebagai berikut. 1. Tumbuhan dan interaksinya dengan lingkungan serta kesehatan. 2. Benda, materi, sifat-sifat dan kegunaannya meliputi cair, padat, dan gas. 3. Energi dan perubahannya meliputi gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, cahaya, dan pesawat sederhana. 4. Bumi dan alam semesta meliputi tanah, tata surya, dan benda-benda langit lainnya. D. Karakteristik pembelajaran IPA. Ilmu pengetahuan alam atau IPA didefinisikan sebagai pengetahuan yang diperoleh melalui pengumpulan data, eksperimen, pengamatan, dan deduksi untuk menghasilkan suatu penjelasan tentang sebuah gejala yang dapat dipercaya, dan deduksi untuk menghasilkan suatu penjelasan tentang sebuah gejala yang dapat dipercaya. 3. Kemampuan dalam IPA yaitu 1. Kemampuan untuk mengetahui apa yang diamati. 2. Kemampuan untuk memprediksi apa yang belum diamati. 3. Dikembangkannya sikap alamiah. Hasil belajar IPA di SD. Hasil belajar adalah penilaian akhir yang diperoleh peserta didik selama mengikuti kegiatan pembelajaran yang akan menunjukkan tingkat pemahaman peserta didik. Menurut Nasution (2006,36) hasil dari suatu interaksi tindak belajar mengajar dan biasanya ditunjukkan dengan nilai tes yang diberikan guru. Menurut Bloom, aspek yang diukur dalam penilaian terdiri dari 3. Pertama, aspek kognitif mencakup pengetahuan, kemampuan mengingat, pemahaman, kemampuan memahami aplikasi, kemampuan penerapan, analisis, kemampuan menganalisa suatu informasi yang luas menjadi bagian-bagian kecil, kemampuan menggabungkan beberapa informasi menjadi satu kesimpulan. Evaluasi, kemampuan mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang buruk, dan memutuskan untuk mengambil tindakan. Kedua, aspek afektif mencakup menerima, termasuk kesadaran, keinginan untuk menerima stimulus, respon, kontrol, dan seleksi gejalanya atau rangsangan dari luar, menanggupi reaksi yang diberikan, ketetapan saksi, perasaan dan kepuasan, dan lain-lain. Menilai, evaluation, kesadaran, menerima norma, sistem, nilai dan nilai, mengorganisasikan, pengembangan norma dan organisasi sistem nilai, membentuk nilai, membentuk watak, sistem nilai yang terbentuk mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah laku. Ketiga, aspek psikomotorik. Psikomotorik merupakan tindakan seseorang yang dilandasi penjiwaan atau dasar teori yang dipahami dalam suatu mata pelajaran. Ranah psikomotor mencakup meniru, menyusun, melakukan dengan prosedur, melakukan dengan baik dan tepat, melakukan tindakan secara alami.